Untuk soal yang pertama, dari subbab osilasi getaran gelombang. Yang pertama soalnya, ini sudah ada di sini. Sebuah pendulum di planet X di mana nilai percepatan gravitasi tidak diketahui berosilasi dengan periode T sama dengan 2 sekon. Yang ditanya berapakah periode dari pendulum ini apabila diberikan ada 3 jenis keadaan. Yang pertama, masanya menjadi 2 kali lebih besar. Yang B, tali pendulumnya 2 kali lebih panjang. Dan yang C adalah osilasi amplitudenya 2 kali lebih besar. Untuk yang A, bagaimana periodenya bila masanya menjadi 2 kali lebih besar? Di sini soalnya sama-sama meminta periode dengan keadaan yang telah diberikan. Untuk periode sendiri, untuk gerakan harmonis sederhana, untuk pendulum simple atau pendulum single, maksud saya, rumusnya itu T-nya dicari dengan persamaan T sama dengan 2V akar L per G, di mana T adalah periode, G kecepatan gravitasi, dan L adalah tali dari pendulumnya. L. Untuk yang A, bila masanya 2 kali besar, bagaimana periodenya? Nah, di sini kita lihat di persamaan ini, pada persamaan periode tidak ada faktor massa atau faktor massa yang mempengaruhi nilai dari periodenya. Sehingga jika massanya 2 kali lebih besar, atau kita tulis M2-nya itu lebih besar 2 kali M1, maka periodenya T2-nya berapa kali massa M1? T1. Karena di sini di persamaan tidak ada faktor massanya, sehingga T2 ya sama dengan T1. Karena tidak ada faktor massa yang mempengaruhi dari nilai periode. Begitu. Kemudian yang B, jadi T2 sama dengan T1. Untuk yang B, bila tali pendulumnya 2 kali lebih panjang. Di sini berarti keadaannya L2 itu lebih besar 2 kali dari L1. Bisa kita cari, misalkan kita bandingkan T1 dibandingkan T2. Untuk T1, 2V akar L1 per G dibagi 2V akar L2 per G. Ini bisa kita coret. Ini kita coret. Kemudian T1 per T2 sama dengan L1 akar, kita masukkan nilai L2-nya, yang ini akar 2 kali L1 akar L1, bisa kita pisah, akar 2 akar L1, bisa kita coret. Sehingga kita dapatkan T2 sama dengan akar 2, kita pindah ruas T1. T1-nya tadi kita ketahui di atas adalah 2 sekon. Sehingga kita masukkan nilainya, akar 2 dikali 2. Kita dapatkan nilainya 2,8 sekon. Kemudian yang C, yang ditanya adalah bila osilasi amplitudenya atau A-nya itu menjadi 2 kali lebih besar. A2 sama dengan 2 kali A1. Sekali lagi kita lihat di sini pada persamaan ini tidak ada faktor amplitudo, sehingga apabila amplitudonya dinaikkan menjadi 2 kali, maka T2-nya sama dengan T1. Begitulah. Nah, untuk soal yang kedua,
Di sini sudah ada soalnya sebuah massa 200 gram dipasang horizontal berosilasi dengan frekuensi tertentu 2 Hz pada T sama dengan 0 sekon. Pada X 50 cm, kecepatannya Fx sama dengan minus 30 cm per sekon. Yang ditanya, yang pertama yang A, periode, yang kedua B, frekuensi angular atau omeganya, kemudian amplitude, konstanta fase, kecepatan maksimum, percepatan maksimum, energi total, posisi pada 0,4 sekon. Oke. Untuk yang pertama, mungkin kita tulis dulu supaya ringkas diketahuinya. Frekuensi sama dengan 2 Hz, T sama dengan 0 sekon, X sama dengan 50 cm, dan Vx sama dengan minus 30 cm per sekon. Di sini kita jawab untuk yang A, periode. Yang periode, kita tahu bahwa periode untuk gerak osilasi sederhana untuk pendulum yang single atau pendulum sederhana, T sama dengan 1/F 1/2 Hz. Maka kita dapat T-nya 0,1 dibagi 2 0,5 sekon. Yang A. Yang B itu adalah omega atau frekuensi angular sama dengan 2 diberikan dengan persamaan 2pi dikali F. 2V dikali F itu 1/, dari T. Sehingga kita tuliskan 2V 1/0,5. Kita dapatkan omeganya adalah 2V dikali 2 sama dengan 4V rad per sekon. Oke. Kemudian untuk yang C, amplitudo, kita mencari dengan lewat persamaan konversi energi. Yang C lewat persamaan konversi energi, di mana energi simpangan atau energi getaran setengah Ka kuadrat itu sama dengan setengah Kx kuadrat plus setengah mv0 kuadrat. Kita bisa coret setengahnya. K itu bisa kita cari dengan persamaan M dikali omega kuadrat. Di sini kita ubah M omega kuadrat dikali K kuadrat sama dengan M omega kuadrat X kuadrat plus M 0 kuadrat. Bisa kita coret M-nya, sehingga kita punya persamaan omega kuadrat dikali A kuadrat sama dengan omega kuadrat X kuadrat plus V0 kuadrat. Kita masukkan rumusnya. Omega tadi kita dapat, sudah kita dapat 4 V kuadrat, A kuadratnya dicari 4 V kuadrat, X-nya kita masukkan simpangannya. Di sini sudah diketahui simpangannya X sama dengan 50 cm atau kita rubah menjadi meter. X-nya 50 cm dirubah menjadi meter berarti 0,5 meter. Sehingga bisa kita tuliskan 5 simpangannya bukan 50 ya, simpangannya 5 5
5 cm, 5,0 cm. Jadi, kita rubah berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti di sini X-nya 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ditambah kecepatan awalnya minus 30 cm, atau kita rubah menjadi meter, minus 10 pangkat min 2 menjadi meter kuadrat. Kemudian tinggal kita selesaikan. 16 V kuadrat 3 14 kuadrat dikali L kuadrat 16 dikali 3 14 kuadrat dikali 25 kali 10 pangkat min 4 plus 9 kali 10 pangkat 2 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 4 A kuadrat, sehingga jadi 16 dikali 3,14 kuadrat dikali 25 10 pangkat min 4 ditambah 9 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 4 per 16 dikali dibagi, kita benar mas, 3 kali 14 kuadrat. Sehingga kita bisa dapat, kita kerjakan saja menggunakan kalkulator, dapat sama dengan A kuadrat akar 0,030705 A-nya sudah akar, berarti A kuadratnya hilang, A sama dengan, sehingga kita dapat nilai A sama dengan 0,0554 meter, atau kita rubah menjadi cm 5,54 cm untuk nilai A. Jadi untuk yang C, kemudian di D yang ditanya adalah konstanta fase atau C0. Kita cari menggunakan persamaan simpangan getaran harmonik sederhana. X0 sama dengan A0 cos C0. A0 adalah simpangan awalnya. A0-nya tadi sudah kita cari, itu 5,54 cos C0, dan X0-nya tadi sudah diketahui, simpangan awalnya itu 5,0 cm. Sehingga bisa kita cari cos C0 sama dengan 5 dibagi 5,54 cm. Bisa kita coret, sehingga kita dapat cos C0 sama dengan 0,9025, maka bisa kita cari menggunakan kalkulator saintifik. Theta yaitu adalah inverse dari cosnya 0,9025, sehingga C-nya kita dapatkan 0,45 radian untuk C0. Kemudian yang E yang ditanya adalah kecepatan maksimum atau Vmax. Vmax-nya itu kita cari menggunakan persamaan omega dikali A. Omeganya tadi sudah kita dapat. Itu
4 V radian 4 V dikali A-nya sama dengan 5,54 cm, sehingga kita dapatkan 4 dikali 3,14 dikali 5,54, sehingga nilainya kita dapatkan 70 cm per sekon. Itu untuk Vmax. Dan yang F yang ditanya adalah kecepatan maksimumnya. Kecepatan maksimumnya itu kita cari menggunakan persamaan omega kuadrat dikali A. Berarti 4 V kuadrat dikali 5,54 cm, sehingga kita dapatkan di sini kita dapatkan hasilnya adalah 5,54 kita jadikan meter, jadi 10 pangkat min 2, sehingga kita dapatkan A max-nya adalah 8,8 meter per sekon kuadrat. Dan untuk yang terakhir, EFG, yang terakhir itu intinya adalah energi total. Energi total ini bisa kita cari menggunakan persamaan E sama dengan setengah M Vx kuadrat, Vmax kuadrat, setengah masanya tadi sudah diketahui, masanya adalah 200 gram, atau bisa kita konversi langsung kilogram menjadi 0,2 kilogram. Vmax-nya ini 70 cm per sekon, atau kalau kita rubah menjadi meter menjadi 0,7 kuadrat, sehingga kalau kita kalikan didapatkan hasilnya adalah 0,049 Joule. Yang H yang ditanya adalah X saat posisinya saat T 4 sekon. Ini kita cari menggunakan rumus posisi gelombang pada gerak harmonis sederhana. X sama dengan cos omega T plus fase awal atau konstanta fasenya. A-nya tadi sudah kita dapat 5,54 cm, cos omeganya itu 4 V radian per sekon, T-nya itu 4 sekon per 4 dikali sekon dikali 4 sekon ditambah fase awalnya tadi sudah kita cari 0,45 rad. Secara S-nya 5,54 cos 4 dikali 3,14 dikali 4 ditambah 0,45 rad. Ini juga dalam radian. Jadi kita dapat 5,54 cos, kita tambahkan saja 0,69 rad, sehingga kita kalikan saja menggunakan kalkulator. Hasilnya ini hasil dari 4 kali 3,14 dikali 4 rad ditambah 0,45 rad adalah 5,474 rad. 5,54 cos dari 5,474 rad adalah, kita menggunakan kalkulator, kita hitung pakai kalkulator saja, 0,69
Jadi didapat X-nya adalah 3,8 cm. Seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk soal yang berikutnya, dua buah balok seperti pada gambar beroscilasi pada permukaan licin dengan periode 1,5 sekon. Balok yang berada di atas, ada dua balok, jadi balok yang berada di atas mulai jatuh pada saat amplitude mencapai 40 cm. Berapakah koefisien gesek statis antara kedua balok? Jadi yang ditanyakan adalah koefisien statis antara kedua balok, mu S-nya, koefisien gesek statis. Jadi perlu diketahui kawan-kawan bahwa supaya M1 dan M2 bergerak bersama-sama, atau keadaan di mana M1 tepat berada di M2 atau pada saat posisi mulai jatuh berarti belum jatuh, itu maka gaya yang membuat kedua balok ini bergerak, F-nya F maksimumnya harus sama sebanding dengan gaya geseknya. Jadi kita tulis di sini M dikali A max sama dengan koefisien gesek statisnya adalah mu dikali N atau mg. Di sini kita bisa coret M-nya. Ini M-nya adalah masa M1 ya kawan-kawan. M1 kita coret A max sama dengan mu G. Jadi bisa kita tulis mu S sama dengan A max dibagi dengan kecepatan gravitasi. A max-nya pada gerak oscilasi itu dirumuskan dengan omega kuadrat dikali A amplitudo dibagi G. Omeganya itu bisa kita uraikan lagi adalah 2V per T kuadrat dikali A per G. 2V dikali T-nya diketahui 1,5 kuadrat, amplitudonya adalah 40 cm, berarti 0,4 dibagi kecepatan gravitasinya kita menggunakan 9,8. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah koefisien gesek statisnya adalah 0,72. Seperti itu kawan-kawan.